Kisah cinta sang jenderal. Meski Jenderal Soeharto telah tiada, namun cerita kehidupan mantan Presiden kedua RI ini tak pernah habis untuk diceritakan dan dikenangkan. Di luar pembicaraan tentang prestasinya sebagai jenderal dan sebagai pemimpin yang sering dibicarakan sebagai salah satu pemimpin yang mengarah kepada diktator, ternyata sang jenderal juga punya kisah asmara yang luar biasa. Kisah perjodohan, suasana romantis, dan kesedihan mengarungi perjalanan cintanya. Berikut adalah kisahnya. Kisah cintanya diawali dengan perjodohan. Pada saat berusia sekitar 26 tahun, sang jenderal telah menjadi incaran dari keluarga, terutama oleh bibinya untuk dijodohkan. Jenderal kelahiran Bantul 1921 tersebut menyadari keinginan sang bibi. Namun ia menolak karena ingin melanjutkan pendidikan militernya. Maklum, pada saat itu karirnya sedang menanjak dan cemerlang. Meski begitu, bibinya bersikukuh ingin menjodohkannya. Bagi bibinya, pernikahan tidak perlu terhalang oleh perjuangan di militer. Kamu masih ingat dengan Siti Hartina, teman sekelas adikmu di Wonogiri? Tanya bibinya kepada Soeharto, sebagaimana dikisahkan pada buku Falsafah Cinta Sejati Ibu Tien dan Pak Harto. Meski menolak, pada akhirnya sang jenderal pun luluh dan mengiyakan. Namun ia ragu apakah perempuan yang dijodohkan oleh bibinya itu juga mau menerimanya. Sebab Soeharto dengan perempuan yang dijodohkannya tersebut memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Tetapi bagaimana bisa? Apakah dia akan mau? Apa orang tuanya merestui? Mereka orang ningrat, ujar Soeharto dengan ragu. Namun demikian keluarganya selalu meyakinkannya. Dan benar saja, semua keraguan Soeharto tertepis. Keluarga Hartina menerimanya dan tidak mempermasalahkan latar belakang sang jenderal. Dan pada tanggal 26 Desember 1947, tepatnya di Solo, sang jenderal berhasil menikahi perempuan kelahiran Surakarta 23 Agustus 1923 tersebut. Setelah menjalani pernikahan, Soeharto dengan Ibu Tien tentu memiliki resiko, terutama bagi Ibu Tien. Resiko menjadi istri prajurit. Ibu Tien harus siap ditinggalkan setiap saat oleh Soeharto dan harus terbiasa dengan keadaan tersebut. Meskipun sering dipisahkan oleh jarak, cinta keduanya tak pernah surut. Mereka saling menguatkan. Perginya sang belahan jiwa. Hal yang paling dikenang adalah ketika Soeharto tampil membela proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Sebagaimana diketahui bahwa proyek tersebut pada saat itu banyak diprotes karena dianggap tak bermanfaat dan mubazir, membuang-buang biaya. Namun sebagai bukti cinta sang jenderal, maka proyek tersebut tak boleh berhenti dan harus diselesaikan. Sebab bagaimanapun proyek tersebut adalah gagasan sang kekasih hati. Setelah perjuangan yang berliku, proyek tersebut pun rampung dan banyak menceritakan kisah romantis mereka berdua di tempat tersebut. Hingga keduanya sepuh, Soeharto dan Ibu Tien banyak menghabiskan waktu di Taman Mini Indonesia Indah hingga mau memisahkan keduanya. Pada tanggal 28 April 1996, Ibu Tien kembali ke pangkuan yang kuasa. Dan setelah kepergian istri tercinta, sang jenderal pun larut dalam kesedihan yang mendalam. Tak bisa dipungkiri bahwa Ibu Tien memegang peranan penting dalam perjalanan karir sang jenderal. Dan untuk melepaskan rindu dengan belahan jiwanya, Soeharto kerap meminta keluarganya untuk menemaninya berjalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah untuk mengenang sang istri. Di sana sang jenderal hanya duduk terdiam ditemani tongkatnya, mengingat perjuangan dan kenangan yang telah dilewati bersama sang istri. Walau bicaranya sudah tidak jelas, tapi saya mengerti isi perkataan beliau. Beliau bilang begini, "Saya rindu ibu."
Dan setiap saya merindukan ibu, Taman Mini ini yang membuat kerinduan saya terobati. Kata Bambang Sutanto, mantan pimpinan Taman Mini Indonesia Indah, menirukan ucapan Soeharto pada saat itu. Seiring perjalanan waktu setelah ditinggal oleh Ibu Tin, karir Soeharto semakin menurun, kesehatannya juga semakin memburuk. Hingga akhirnya sang jenderal pun dipanggil oleh Yang Kuasa. Demikian kisah romantis sang jenderal dengan Ibu Tin, dan semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini untuk membantu perkembangan channel ini. Sekian dan terima kasih.